Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang semangatnya begitu sangat luar biasa. Hampir setiap malam saya lihat ya wajah-wajah ini aja, begitu kan. Artinya orang-orang yang ada di forum ini adalah mereka-mereka yang punya semangat untuk belajar yang sangat tinggi. Dan ini luar biasa. Dan malam hari ini saya akan bicara tentang best in life. Jadi best ini sebenarnya adalah singkatan Bapak Ibu, tapi nanti akan saya jelaskan di sesi tengah. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan dulu salam dari Pak Edi, karena pada malam hari ini Pak Edi tidak bisa memberikan materi yang harusnya jadwalnya adalah Pak Edi gitu. Sedangkan saya sebenarnya jadwalnya adalah di tanggal 6 Mei karena Pak Edi sedang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan dan juga titip salam buat Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, admin bisa minta tolong ditayangkan slide saya. Oke, bisa diperbesar. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang menurut saya sangat luar biasa karena saya diberi kesempatan oleh Pak Edi untuk bersama-sama belajar, sharing ilmu, dan sama-sama untuk upgrade kapasitas diri. Nah, saya berharap sekali barangkali nanti setelah sesi saya ini, Bapak Ibu ketika ada masukan buat saya untuk perbaikan saya di masa yang akan datang, saya sangat terbuka sekali. Baik, langsung saja Pak, admin silahkan lanjut ke slide kedua. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan barangkali ada dari Bapak Ibu semuanya yang belum kenal saya. Nama saya adalah Muhammad Heri Susilo. Saat ini saya tinggal di Solo. Jadi saya di Solo biasanya sering dikenal happiness motivator. Jadi saya sering mengadakan seminar magnet kebahagiaan khususnya di kota Solo dan beberapa kota di sekitar Solo. Nah, untuk Instagram saya itu adalah di herisusilo.official. Saya juga seorang penulis buku. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin saya launching buku pertama saya yang berjudul Terapi Depresi dan yang kedua tahun 2020 ini bulan Maret kemarin saya juga launching buku kedua tentang Public Speaking with EFT. Dua buku saya, kedua-duanya menggunakan pendekatan emotional freedom technique begitu. Karena saya melihat masih sangat jarang sekali buku-buku yang menggunakan EFT terapan begitu. Di dalam buku saya memang EFT-nya tidak begitu kuat sekali, hanya EFT terapan. Jadi kalau teori-teorinya sih nggak begitu begitu. Next, silahkan lanjut ke slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi inti, mari kita tata niat. Oke, next lagi Pak, admin. Oke, baik. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, silahkan sekarang tata niat. Caranya dengan letakkan tangan dulu semua di dada. Mari letakkan tangan kanan semuanya di dada atas. Kalau yang sudah belajar EFT di titik nomor 6. Baik, sekarang mulai pejamkan mata. Bagus. Mulai hirup nafas panjang dan keluarkan pelan. Sambil tetap menutup mata dan keluarkan pelan nafasnya. Sekarang yang keempat, mulai berikan ketukan ringan. Oke, bagus. Rasakan kenyamanan itu sambil ambil nafas dalam, keluarkan pelan, matanya ditutup, ketuk ringan di bagian dada atas atau titik nomor 6. Sekarang ikuti kata-kata saya di dalam hati saja. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini
saya belajar niat karenamu. Berikanlah kemudahan dalam memahami materi. Wahai tubuhku, aku percaya kamu mampu menjadi diri yang bermanfaat. Aku adalah orang yang semangat dan percaya diri. Sekali lagi, ya Allah, saat ini saya belajar niat karenamu. Berikanlah kemudahan dalam memahami materi. Wahai tubuhku, aku percaya kamu mampu menjadi diri yang bermanfaat. Aku adalah orang yang sangat semangat dan percaya diri. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya lebih maksimal lagi untuk menata niat dan membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang. Ya Allah, saat ini saya belajar niat karenamu. Berikanlah kemudahan dalam memahami materi. Wahai tubuhku, aku percaya kamu mampu menjadi diri yang bermanfaat dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat. Aku adalah orang yang semangat dan percaya diri. Bukan aku namanya, kalau nggak percaya diri. Atas izin Allah, hatiku semangat, hatiku bahagia. Aku adalah orang yang tenang. Sekarang pikiranku tenang, hatiku tenang, dan aku siap untuk belajar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Baik, ambil nafas dalam Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya. Keluarkan pelan, ambil nafas dalam lagi, keluarkan pelan. Baik. Oke, sekarang buka matanya. Semoga tata niat ini, tapping time ya, ini bisa membuat Bapak Ibu dan kita semuanya menjadi jauh lebih tenang dan juga niat kita untuk belajar benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain begitu. Oke, baik. Next kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, agenda kita pada malam hari ini nanti akan ada 4. Saya akan sharing 4 hal. Yang pertama adalah tentang mimpi dan juga kematian. Jadi kalau dalam bahasa hadisnya, nanti saya akan mencuplik salah satu hadis yang ada di Ibnu Majah. Jadi di sini bahasanya adalah angan-angan dan juga ajal. Itu nanti bab pertama. Kemudian yang kedua itu nanti kita akan bicara tentang good to great. Ini saya ambil dari bukunya siapa namanya? Saya jadi lupa. Ya, jadi ini yang kedua, nanti ada satu teori yang Jim Collins ya. Iya, Jim Collins. Yang ketiga nanti kita akan bicara tentang best in life. Best ini sebenarnya adalah singkatan. Singkatan yang hari ini tadi saya baru mendapatkan ilham karena Pak Edi baru ngontak saya tadi pagi. Jadi tadi pagi saya diminta Pak Edi untuk menggantikan. Iya, saya sanggupi gitu aja dan yang terbesit di pikiran saya adalah best. Apa itu best ya gitu. Dan yang ketiga nanti adalah konsep of happiness karena saya adalah seorang happiness motivator. Nanti saya akan berikan konsep kebahagiaan menurut saya dan sudut pandang saya. Dan konsep of happiness ini juga saya tuliskan di buku saya yang pertama. Saya membahas khusus spesial di bab bahagia gitu. Oke, nah lanjut ke slide selanjutnya. Baik, ini tentang dream dan dead ya, tentang ajal dan mimpi dan juga ajal. Oke, lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini untuk ngawali saya mengambil sebuah hadis Ibnu Majah nomor 4221. Ini babnya tentang zuhud dan subbabnya adalah tentang angan-angan dan juga ajal. Bisa dikembalikan dulu, admin? Oke, oke, satu persatu. Oke, ya, naik dulu. Oke, sampai sini dulu. Baik, Bapak Ibu, di dalam hadis ini
Karena hadisnya cukup panjang, jadi saya hanya mengambil intisari dan juga konsep dari hadis ini. Saya sangat suka sekali dengan hadis ini dan ini juga salah satunya konsepnya saya masukkan ke dalam buku saya yang terapi depresi, buku pertama. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia itu atau insan kalau di dalam bahasanya itu atau manusia itu digambarkan sebagai sebuah garis. Oke, sebuah garis ini adalah gambaran contoh manusia gitu kan. Oke, next lanjut. Kemudian lanjut lagi satu lagi klik. Oke, kemudian halangan-halangan di tengah garis ini adalah atau garis-garis di tengah ini adalah halangan atau dalam bahasanya itu a'rodu ya, benar. A'rod namanya. Ya, halangan-halangan. Ini artinya manusia itu dalam menjalani kehidupan itu akan ada yang namanya halangan-halangan, masalah-masalah yang menghimpit di dalam kehidupannya. Tidak mungkin manusia itu ketika menjalani kehidupannya tidak ada masalah sama sekali. Itu tidak mungkin gitu loh. Karena hadisnya jelas, dalilnya jelas bahwa manusia hidup itu pasti akan datang cobaan demi cobaan. Baik, oke, next lanjut ke selanjutnya. Nah, dan di pucuk ini, di pucuk tanda panah, silahkan Anda lihat, itu adalah akmalu atau cita-cita. Kalau dalam bahasa penerjemahannya itu adalah angan-angan gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, dan kotak hitam ini adalah ajal. Ini sangat menarik sekali. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa angan-angan manusia itu bisa melebihi dari ajalnya seseorang gitu kan. Kita kemarin, mohon maaf, kemarin itu kita belajar tentang goal setting dengan Mas Pak Edi ya gitu kan. Dengan berbagai macam cara dan juga konsep-konsep yang disajikan Pak Edi dengan begitu sangat menarik begitu. Nah, kalau kita ngomong cita-cita, angan-angan, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa angan-angan manusia itu bisa melebihi dari ajal kita. Ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi kotakan ini adalah ajalnya kita, tapi cita-cita masih begitu sudah melebihi ajal kita. Ini tidak hadis ini menjelaskan seperti itu gitu. Nah, ini sebagai dasar untuk saya menjelaskan di sebab berikutnya begitu. Karena kita perlu menyadari bahwa masalah yang hadir atau impian yang kita impikan itu semua sebenarnya untuk mendewasakan diri kita. Kenapa kok cita-cita itu oleh Allah dijelaskan di sini bisa melebihi ajal? Karena kalau kita melihat ke hadis yang lain, Bapak Ibu, bahwa kita ketika berdoa sama besar kepada Allah, maka Allah itu akan mengabulkan doa kita. Namun, kita harus ingat, ada tiga hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah doa itu akan langsung dikabulkan. Ketika kita minta sesuatu 5 tahun yang akan datang, maka Allah akan mengabulkan. Bisa saja 5 tahun yang akan datang benar-benar dikabulkan di jam yang tepat, di hari yang tepat, tanggal yang tepat. Itu bisa. Yang kedua adalah Allah akan menggantinya. Ketika kita minta A, tapi Allah memberikan B karena Allah lah yang tahu akan diri kita dan kebaikan diri kita. Nah, yang ketiga adalah bisa saja Allah ini menunda. Misal kita mintanya 5 tahun, tapi ternyata oleh Allah dikasihnya justru malah ketika di akhirat nanti, di surga nanti gitu kan. Nah, cita-cita kita yang berlebih ini bisa saja kalaupun tidak tercapai di dunia, nanti ketika kita benar-benar dekat sama Allah, ibadah sama Allah, kita mendapatkan surganya dan cita-cita kita ini yang tertunda tidak didapatkan di dunia bisa benar-benar kita dapatkan di surga nanti. Oke, kita lanjutkan. Silahkan slide selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Jim Collins, tapi saya tidak akan bicara tentang bisnis. Kalau Jim Collins menjelaskan good to great-nya ini dari hebat menjadi baik menjadi hebat atau baik menjadi dahsyat gitu kan. Itu dia ngomong tentang bagaimana perusahaan itu bisa melakukan terobosan yang luar biasa begitu. Nah, saya senang sekali dengan konsepnya Jim Collins ini dan ini saya gunakan untuk bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah gitu loh. Karena sangat menarik.
Coba kita lihat. Barangkali Bapak Ibu yang pernah baca bukunya, yang terjemahannya juga sudah ada di Gramedia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang good to great concept. Baik. Nah, di dalam konsepnya Jim Collins ini ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah manusia disiplin. Manusia disiplin ini ada 2 aspek yang dicakup, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah pertama siapa, kemudian apa. Nah, saya ingin memberikan penjelasan sedikit Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita tuh perlu memimpin diri kita. Bukan hanya perusahaan yang butuh sebuah pemimpin, butuh seorang pemimpin yang hebat. Nyatanya diri kita juga perlu seorang pemimpin. Siapa itu? Ya diri kita gitu kan. Nah, yang kedua, pertama siapa dan kemudian apa. Banyak di antara kita itu yang terlena dengan apa dulu gitu loh. Ketika melakukan apapun, diukurnya dengan apa yang harus aku dapatin gitu. Tidak ngomong tentang siapa aku. Ya, ini kalau dalam konsep self improvement ya, pengembangan diri ya, bukan dalam konsep bisnis ya, tentu akan sangat berbeda. Ini dari sudut pandang saya menggunakan konsepnya Jim Collins gitu kan. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita memperbaiki diri kita, baru kemudian kita minta apa gitu. Ketika kita dekat, benar-benar dekat sama Allah, kita takwa sama Allah, seperti yang diceritakan salah satu ustadz yang kemarin ikut sesinya Pak Edi ya, yang dia usaha tambak di saat orang lain nggak tambak, kemudian ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Karena apa? Dia memposisikan yang pertama itu siapa? Saya ini hamba. Ketika menjadi seorang hamba, apa kewajiban seorang hamba? Dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya. Maka apa itu akan didapatkan selanjutnya? Oke, silahkan lanjut admin. Silahkan lanjut. Oke, yang kedua adalah disiplin dalam berpikir. Ini ada 2 hal, yaitu hadapi kenyataan pahit. Ini kalau kita kembali ke poin subbab yang pertama tadi, tentang ajal dan juga mimpi, maka manusia itu memang dasarnya akan mendapatkan cobaan demi cobaan. Terkadang cobaan itu bisa saja membuat diri kita merasa sangat pahit, sangat tidak nyaman gitu. Dan yang selanjutnya adalah fokus. Kita juga perlu fokus akan kehidupan ini. Oke, silahkan lanjut lagi. Nah, yang ketiga, ini ada disiplin dalam bertindak, yaitu budaya disiplin. Kemarin kita sudah membahas lebih dalam dengan Pak Edi tentang habit. Nah, untuk yang kedua, untuk poin ketiga ini adalah teknologi pemercepat. Yang saya maksudkan sebenarnya di sini, dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, harusnya justru membuat diri kita semakin dekat sama Tuhan kita, sama Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu, Al-Quran digital sudah ada. Kalau dulu mungkin Al-Quran kemana-mana harus bawa secara fisik gitu kan. Sekarang Al-Quran sudah digital, sudah bisa dibaca dimanapun. Namun, sudahkah kemudian kita menggunakan teknologi itu untuk mempercepat kedekatan diri kita kepada Tuhan? Oke, nah ketiga hal ini, silahkan dilanjutkan admin, ini adalah bagian dari ikhtiar kita Bapak Ibu. Sebagai seorang hamba Allah. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, dari poin ini adalah bagian dari pengembangan. Jadi, manusia disiplin, kemudian disiplin dalam berpikir. Ini adalah bagian pengembangan yang kemudian, mohon maaf, bentar masih ada gangguan ini. Oke, mohon maaf, bentar. Anak lagi bereksplorasi. Nah, pengembangan ini kemudian akan bisa menjadi sebuah terobosan yang luar biasa ketika kita mampu memberikan target, Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan, admin. Nah, target. Kita harus ada target dan ujungnya adalah takwa kepada Allah. Kalau di dalam
perusahaan itu pasti ada target dan terobosan baru untuk menjadi perusahaan yang hebat dan juga dahsyat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita gunakan untuk mengembangkan diri kita dan terobosan apa yang sudah kita berikan termasuk targetnya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah lingkaran. Ketika kemudian kita melakukan target, kemudian terobosan-terobosan baru, maka akumulasi dari hasil yang terlihat. Kita tuh akan melihat akumulasi hasil. Ketika ketakwaan kita kepada Allah begitu sangat tinggi, maka yang terjadi Bapak Ibu, hasil itu terkadang baru kita mau mikirkan aja, Allah sudah ngasih. Luar biasa kan Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah orang mendukung disemangati oleh hasil gitu kan. Karena melihat hasil, maka orang-orang jadi mendukung. Maka sebenarnya ini adalah langkah ke depan dengan selalu fokus. Maka kita harus fokus dengan target kita. Kembali lagi Bapak Ibu, fitrah kita sebagai seorang manusia itu ngapain sih sebenarnya di dunia ini gitu kan? Bukankah untuk beribadah? Kalau kemarin Pak Edi mengatakan bahwa 24 jam ini sebenarnya kita ibadah. Ketika kita niatkan tidur kita untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, kemudian makan juga ibadah, apapun untuk ibadah, maka disitulah Bapak Ibu. Sebenarnya ketenangan jiwa itu akan didapat. Ketakwaan akan semakin meningkat. Pahala begitu banyak. Namun, memang itu perlu Bapak Ibu ya, perlu yang namanya kepemimpinan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan ke arah yang tepat. Kemudian mampu melihat siapa sih sebenarnya kita. Terkadang saya tuh ketika banyak klien datang gitu ya, mereka itu bukan fokus pada siapa saya, tapi fokus pada apa yang Allah berikan kepada saya gitu kan. Coba bayangin Bapak Ibu ketika, ada seseorang yang datang ke Bapak atau Ibu semuanya, kemudian dia tiba-tiba minta apa begitu, tanpa harus menunjukkan siapa dia, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Pasti akan Bapak Ibu dan kita semua tanya, "Emang kamu siapa minta?" Gitu kan. Nah, artinya sebenarnya siapa dulu yang harusnya kita munculkan. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kita harus memahami bahwa kita bisa menghadapi kenyataan yang pahit. Masalah yang hadir kepada diri kita, seperti yang konsep di Ibnu Majah tadi, yang hadir ke dalam diri kita sebenarnya adalah proses pendewasaan diri kita. Supaya kita mampu mengembangkan diri, supaya kita melakukan terobosan baru, tujuannya supaya ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Dan ditambah budaya disiplin. Kalau saat ini mohon maaf Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kan, kita sudah disiplin ngapain sih? Sudah disiplin apa aja sih untuk meningkatkan ketakwaan kita? Terobosan apa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan di bulan yang begitu sangat luar biasa ini gitu kan. Padahal di bulan Ramadan ini kalau saya katakan sebenarnya ada 5 sukses. Yang pertama, sukses puasanya. Yang kedua, sukses baca Al-Qur'annya. Sudahkah kemudian kita semua memiliki target, Bapak Ibu semua memiliki target untuk membaca Al-Qur'annya? Misalnya satu bulan ini harus khatam satu Al-Qur'an 30 juz gitu kan. Kemudian sukses zakat fitrahnya, sukses sholat malamnya, begitu kan. Dan sukses Lailatul Qadarnya. Kalau tanpa ditarget Bapak Ibu, tanpa membudayakan disiplin di dalam diri kita, maka kita tidak akan mengembangkan atau membuat terobosan baru untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, begitu. Oke, kita lanjut, admin. Ini mungkin nanti saya akan menyampaikan materinya singkat aja biar nanti banyak diskusinya. Nah, ini sebab yang ketiga yaitu adalah best in life. Ini yang baru saya dapatkan tadi pagi ketika Pak Edi meminta saya untuk menjadi pemateri. Nah, best ini apa aja sih? Yang pertama, oke, silahkan diklik build. Bangun niat dulu Bapak Ibu. Untuk memulai atau membuat sebuah terobosan baru, maka kita perlu membangun niat dulu. Makanya tadi di sesi awal, saya minta kita semua untuk lakukan
acting untuk meluruskan niat, gitu kan. Karena niat itu penting, ya. Semua berawal dari niat. Kalau niat kita baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Ketika niat kita jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Oke, silahkan. Yang kedua, admin. Yang kedua adalah evaluation. Nah, ini ya, evaluation ya. Jadi kita evaluasi diri gitu kan. Kenapa evaluasi ini saya letakkan di nomor dua, Bapak Ibu? Kok nggak di akhir gitu loh. Kenapa? Karena kita itu sudah hidup cukup lama gitu kan. Saatnya kita mengevaluasi diri. Sudah kita gunakan untuk apa waktu kita selama ini? Sudah kita gunakan untuk apa usia kita? Sudah kita gunakan untuk apa energi kita gitu kan? Sudahkah kita kembalikan kepada fitrahnya? Sudahkah kita kembalikan untuk mendekat kepada Allah? Nah, ini penting sekali. Yang ketiga adalah, silahkan admin, S. S itu adalah spirit, memiliki semangat dan tekad yang kuat. Tanpa semangat dan tekad yang kuat, saya rasa nggak akan tuh mengeluarkan terobosan baru untuk membuat ketakwaannya semakin meningkat. Nggak akan ada yang namanya kedisiplinan di dalam diri. Kemudian tidak ada tuh yang namanya disiplin dalam berpikir. Artinya kalau kita tidak disiplin dalam berpikir, kita akan menjadi orang yang tidak fokus. Ketika orang yang tidak fokus, maka dia akan mudah sekali berpikir negatif. Kalau berpikir negatif, Bapak Ibu, ini ciri orang yang sangat jauh dari kebahagiaan. Nah, yang terakhir adalah, oke, time. Nah, gunakan waktu. Mohon maaf, mungkin di ruangan daring ini ya, di Zoom ini, mungkin usianya sudah banyak banget gitu kan. Ada yang usianya mungkin mungkin saya paling muda kayaknya kali ya, kalau masih ada yang lebih muda. Tapi nggak masalah gitu kan. Seberapa pun waktu kita, usia kita, maka kita perlu gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kalau di dalam hadisnya Ibnu Majah setelah 4221. Jadi setelahnya itu tadi saya baca bahwa dikatakan hati manusia itu akan tetap muda walaupun fisiknya tua, ya. Walaupun fisiknya tua, hati manusia itu tetap muda dan belia, ya. Tetap muda dan belia. Tapi untuk apa? Untuk harta dan dunia. Untuk dua hal itu, harta dan dunia, itu harta dunia, dunianya ini maksudnya adalah kehidupan dia, itu tetap muda Bapak Ibu dikatakan di dalam hadis ini. Makanya kalau untuk masalah keduniaan, masalah keuangan, masalah bisnis dan macam-macam, orang tua pun juga tetap semangat, semangat muda. Karena memang hadisnya jelas bahwa hati manusia itu akan tetap muda di dalam dua hal itu, walaupun fisiknya tua. Oke, nah base ini ketika kita terapkan di dalam hidup kita, dan kita gunakan untuk membuat terobosan baru meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka hasilnya adalah sebenarnya kebahagiaan Bapak Ibu. Ya, kebahagiaan. Ketika seseorang membangun niat untuk dekat sama Allah, mm-mm, oke, membangun niat dulu. Jadi bukan evaluasi dulu. Jadi buat apa evaluasi kalau nggak punya niat gitu kan ya. Jadi pastikan dulu untuk niat dulu. Saya niat untuk mengubah diri, baru kemudian evaluasi begitu. Kalau mau dibalik ya monggo kan. Nah ini pace gitu kan ya. Jadi P-nya dulu gitu. Oke, next silahkan dilanjutkan, admin. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini gambar cukup menarik. Jadi ini ada colokan dan juga di sana ada pikiran kita. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari hadis dan juga materi di belakang tadi bahwa nyatanya di dalam kehidupan kita, kita itu akan menghadapi fakta yang sangat keras. Tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh kehilangan keyakinan. Mungkin masalah yang datang bisa begitu sangat berat luar biasa. Tapi kita tidak boleh menghilangkan keyakinan kita kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan bantuan, bahwa Allah akan memberikan pertolongan, bahwa Allah akan memberikan hikmah yang luar biasa terhadap masalah ini. Oke, silahkan di next, admin. Nah, semua ini itu bisa terjadi karena energi Sang Pencipta. Kalau kita dekat sama Allah, maka kepercayaan itu akan tinggi. Dan ketika kita menghadapi kehidupan yang begitu keras, dia akan bisa menjalaninya dengan sabar, syukur,
ikhlas, dan pasrah. Ini yang kemudian Pak Edi sering katakan di dalam kelas EFT, gitu kan. Kita harus sabar, syukur, ikhlas dan pasrah, SSIP begitu. Oke, next, silahkan dilanjutkan. Nah, sekarang untuk bab yang ketiga, mohon maaf, yang keempat adalah konsep of happiness. Saya sangat senang sekali dengan konsep happiness ini. Nah, kalau kita ngomong masalah happiness tentang kebahagiaan, sebenarnya akan nanti bolehlah bisa lewat chat Bapak Ibu, silahkan memberikan jawaban apa sih sebenarnya kebahagiaan menurut Bapak dan Ibu semuanya. Oke, silahkan coba berikan jawaban lewat chat aja. Apa sebenarnya makna kebahagiaan menurut Bapak dan Ibu semuanya? Oke, sambil menunggu, barangkali nanti ada yang mau ngechat. Karena saya, Bapak Ibu, basic saya adalah, oh bisa berbagi manfaat dengan orang lain. Oke, Bu Aini, terima kasih. Ada yang lain? Bahagia itu hati tenang dan nyaman. Oke, Bapak Ade Ana Asmara. Ini Bapak atau Ibu? Ikhlas. Oke, ada lagi. Bahagia itu memberi banyak, terima sedikit. Kalau bisa memberi banyak kemudian terimanya lebih banyak, lebih bahagia, Pak. Bahagia itu hatinya bersih. Oke, bahagia itu mudah mendapat apapun. Oke, ada lagi. Nah, baik. Bapak Ibu, sedikit cerita. Bahagia itu masa senang banget. Memberi kemanfaatan bagi umat. Oke, terima kasih yang sudah memberikan respon. Nah, Bapak Ibu, saya adalah orang yang suka sekali dengan hitung-hitungan, suka matematika. Dari SMA dulu, saya sangat suka sekali ikut Olimpiade Matematika, mewakili sekolah saya gitu. Walaupun ketika kuliah, saya tidak mengambil matematika, tapi lebih mengambil ilmu politik begitu. Nah, saya mendapatkan konsep bahagia ini justru dari perhitungan matematika. Bahagia itu ketika melihat orang lain berbahagia karena kita. Oke, so sweet banget ya. Oke, ketika kita bisa berbagi ikhlas karena Allah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Bahagia menurut saya, ini versi saya ya. Oke, kita bermain hitung-hitungan dulu. Satu kali negatif satu, itu pasti jawabannya, ini matematika ya, bukan yang lain ya. Negatif satu. Betul pasti ya. Oke. Yang kedua admin. 100 dikali dengan negatif satu itu sama dengan negatif 100. Yang ketiga, 1 juta dikali dengan negatif satu sama dengan negatif 1 juta. Oke, ada yang masih lagi bahagia itu ketika menciptakan, oke, bla 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 ya. Oke, baik. Bapak Ibu, pertanyaan lagi sekarang. Silahkan nanti dijawab via chatnya ya, biar juga ada interaksi. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa angka yang negatifnya hanya satu dikalikan dengan bilangan sebesar apapun yang nilainya positif, semua menjadi negatif. Bahkan, mohon maaf, angkanya yang negatif ini saya kurangi lagi. Negatif 0,000001. Saya kalikan dengan 1 juta atau bilangan positif lainnya sebesar apapun. Kenapa hasilnya selalu negatif, Bapak Ibu? Ada yang memberikan jawaban? Ada apa sebenarnya dengan nilai negatif yang begitu kecil namun mampu membuat semua hal yang positif tadi menjadi negatif? Oke, Pak Subowo bahagia ketika bisa berbagi. Baik. Ada yang bisa menjawab karena penggandaan hal negatif. Oke, Pak Kristianus. Terima kasih. Ada lagi? Ada satu lagi barangkali yang mau memberikan jawaban. Kenapa energi negatif? Bukan energi negatif. Nilai negatif? Ya karena rumus matematika begitu. Oke, Bu Ana. Oke, negatif itu penghalang. Oke, ada lagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya atas atas apa namanya antusiasnya dalam memberikan jawaban. Jadi negatif ini memang kekuatannya lebih besar, Bapak Ibu. Negatif ini kekuatannya lebih besar dibandingkan positif. Negatif akan dapat negatif. Oke, baik. Maka kemudian negatif ini ketika ini kalau dalam matematika Bapak Ibu, sekecil apapun nilai negatif itu, ketika dikalikan bilangan positif, maka akan justru membuat semuanya negatif.
Ketika ini kita tarik untuk pikiran kita, ketika kita menyematkan pikiran negatif di dalam diri kita, fokus kita ke pikiran negatif. Kalau tadi di teorinya Jim Collins tadi kan ada yang poin kedua adalah fokus itu. Kalau fokusnya kita adalah fokus ke masalah dan bukan solusi, maka pikiran negatif ini akan membuat tubuh kita menjadi energi negatif juga. Analoginya adalah perkalian matematika. Ketika bilangan positif sebesar apapun kita kalikan dengan bilangan negatif sekecil apapun, maka hasilnya semua akan negatif. Ya, oke, silahkan di next admin. Nah, ini adalah konsep kebahagiaan. Tunggu dulu admin, pelan-pelan. Jangan dulu, oke, cukup dulu. Nah, ini adalah konsep kebahagiaan menurut saya, Bapak Ibu. Berdasarkan dari matematika tadi, jadi perkalian bilangan positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan semua menjadi negatif gitu. Nah, kemudian saya memunculkan sebuah konsep yang namanya konsep of happiness, konsep kebahagiaan menurut diri saya, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan itu sebenarnya hasil kali berpositif dengan, silahkan admin, oke, berpikir positif dikali dengan ketenangan hati, maka hasilnya sama dengan adalah, silahkan, sama dengan bahagia. Ya, ini rumus yang begitu sangat sederhana. Ketika kita mampu berpikir positif setiap apapun yang terjadi di dalam diri kita, masalah apapun itu, kita mampu berpikir positif, maka dalam bahasa sederhananya, kita mampu mengambil hikmah dari kejadian itu. Nah, kenapa harus dikalikan dengan ketenangan hati? Ketenangan hati ini didapat dari kedekatan diri kita kepada Allah. Seseorang yang tidak dekat sama Allah, dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Dia hanya ya tenang biasa gitu kan. Seperti orang ateis barangkali. Dia tenang-tenang biasa gitu kan. Tapi beda ketika orang yang dia percaya sama Allah, tingkat ketakwaannya tinggi, dia mampu beribadah dengan maksimal, menjaga kekhusyuan, waktu ibadah tepat waktu, menjauhi benar-benar larangannya, maka ketenangan hati inilah yang kemudian akan muncul di dalam dirinya. Maka ketika kita mampu berpikir positif dan juga menjaga ketenangan hati kita, maka kebahagiaan inilah yang akan muncul. Orang yang dekat sama Allah, kemudian hatinya tenang, maka orang-orang seperti ini yang kemudian akan mudah yang namanya sabar. Ketika mendapat masalah, cobaan, syukur. Ketika mendapat nikmat, ikhlas. Ya, ketika mendapat seberapapun bahkan yang tidak sesuai dengan harapan dia ikhlas, kemudian dia pasrahkan semuanya. Maka kalau orang bahagia dan dia dekat sama Allah, maka tiga hal ini, SSIP, itu begitu sangat dekat sekali dengan orang tersebut. Saya sering dapat pertanyaan Bapak Ibu dari banyak orang, Mas, gimana kalau negatif kali negatif, Mas? Kan hasilnya positif. Baik, saya bisa memberikan penjelasan juga Bapak Ibu. Bagaimana kalau perkalian negatif dikali negatif kok malah menjadi positif? Ini justru malah contoh yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah, artinya nilainya negatif, dikalikan dengan masalah yang jauh lebih besar, negatif dikalikan dengan negatif, maka jadinya positif. Ya iya, ketika Anda mendapatkan sebuah masalah, kemudian masalahnya jauh lebih besar menimpa diri Anda, yang terjadi adalah diri Anda akan menjadi stres, depresi, dan akhirnya gila. Ketika orang gila, itulah orang yang bahagia di dunia karena apa? Tidak punya tanggungan apapun. Orang gila itu nggak punya tanggungan apapun, gitu kan. Bahkan tanggungan ibadah saja nggak ada, hukum di dunia pun juga tidak ada. Artinya orang yang benar-benar bebas, ya gila gitu kan. Makanya kalau mau benar-benar bebas, silahkan pikiran negatif ditambah terus, kemudian ketenangan hatinya dihilangkan. Masalahnya ditambah terus, dikalikan masalah, yang akhirnya kemudian bahagianya ini bahagia gila gitu kan. Bukan bahagia yang dekat sama Allah, bukan bahagia yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, tiba waktunya untuk kita saling bertanya jawab. Begitu. Iya Bu Ana, karena kalau negatif ketemu negatif ya jadinya
stres, gila gitu kan. Orang gila ya dia nggak punya tanggungan apapun dan artinya dia bahagia dengan pikirannya gitu kan. Kalau orang gila, ya kalau belum gila sih bisa sih Bu ya. Jadi kalau saya sering nangani orang yang depresi dan juga stres, itu masih bisa tertolong. Tapi kalau memang sudah gila, tentu butuh juga para psikiater untuk memberikan penanganan. Begitu. Silahkan barangkali Bapak Ibu yang ingin tanya, boleh acungkan tangan, jempolnya. Oke. Bentar-bentar. Saya buka dulu ya pertanyaannya. Mm-mm. Langsung pakai suara aja ya, silahkan dulu. Maksudnya apa? Ada tangan Tuhan yang meraihnya. Maksudnya gimana ya? Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan yang mau langsung, silakan langsung aja lambaikan tangan. Oke, ini Ibu Zahroh ya, Firdaus. Silakan Ibu, sudah diaktifkankah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya, Pak. Oke, Jadi mau amin, bertanya sama-sama. tadi tentang rumus. Nah, kalau misalkan untuk rumus takwa itu apa ya, Pak? Mau bertanya itu saja. Terima kasih. Oke, rumus takwa ya. Saya catat dulu. Barangkali ada yang lain? Silahkan. Saya tampung, nanti ada 3, baru nanti saya berikan jawaban. Saya Mas Ferry ya. Ya, monggo silakan Ibu. Iya. Tadi Mas Ferry berkata tentang bahagia. Jadi jawaban saya adalah bahagia itu kita menciptakan. Itu yang saya maksud itu Mas Ferry. Pada saat kita menciptakan berpikir positif ditambah ketenangan, itulah bahagia. Jadi pernah satu ketika ada seorang istri depresi sampai dia terkena GERD ya, dikatakan GERD kan. Dokter katakan dia sampai GERD. Saya tanyakan masalah yang paling dominan apa? Dia merasa punya suami itu tidak romantis, katanya gitu kan. Akhirnya saya katakan kalau laki-laki semua suruh romantis, mereka nggak akan bekerja, mereka di rumah terus gitu kan. Akhirnya nggak punya penghasilan, saya katakan gitu. Ibu yang namanya bahagia itu ibu yang menciptakan. Saat dia pulang kerja, dia tersenyum, itu membuat ibu bahagia, sudah selesai urusan. Akhirnya dia menangis. Nah, itu makanya saya belajar dari pengalaman itu, makanya saya katakan tadi kepada Mas Heri, bahagia itu kitalah yang menciptakan, yaitu pada saat berpikir positif dikali dengan ketenangan, muncul kebahagiaan. Jadi luar biasa, tepat sekali Mas Heri. Terima kasih, karena itu pengalaman saya. Ya, saya hanya itu aja. Terima kasih Mas Heri. Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan ada lagi, satu lagi barangkali. Oke. Pak Marzuki Ganjar, mau tanya? Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Bahagia itu kan rumusnya berpikir positif ditambah ketenangan hati kepada Allah. Nah, sekarang kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan atau kepada Allah, apakah dia juga mengenal konsep bahagia? Oke, baik. Konsep bahagia ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya jawab dulu. Yang pertama adalah dari Ibu atau Mbak Zahroh tadi ya. Apa sih sebenarnya rumus dari takwa gitu kan? Nah, rumus takwa itu ada 3MT. 3MT. 3MT itu berarti M-nya ada 3, kemudian 1, 2, 3, T. Ya, benar. Jadi rumus takwa itu yang pertama adalah mengaji. Ya. Yang kedua adalah mengamal, yang ketiga adalah membela, itu 3M ya, dan yang ketiga adalah T, taat. Ketika seseorang mau mengaji, otomatis dia akan belajar ilmu agama.
Ketika dia belajar ilmu agama, dia akan tahu mana aja yang harus dilakukan dan mana saja yang tidak boleh dilakukan. Mana saja hal-hal yang akan menggetarkan hati dia. Otomatis dia akan tambah tuh ketakwaannya sama Allah. M yang kedua adalah mengamal. Ketika kita sudah mengaji, kemudian kita sudah mendapat ilmunya, maka kita punya kewajiban untuk mengamalkan. Maka ketika kita mau mengamalkan, maka ketakwaan kita akan bertambah. Oke, yang ketiga adalah membela, M yang ketiga. Untuk mengamalkan, untuk mengaji dan mengamalkan, itu butuh pembelaan. Pembelaan yang seperti apa? Pembelaan terkait waktu, pembelaan tenaga, pembelaan harta. Tentu saja untuk mengaji dan mengamal atau apapun itu, kita butuh yang namanya pembelaan. Ini justru malah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, T yang terakhir, T itu adalah taat. Jadi taat atau taat ya, taat kepada perintah Allah. Nah, itu rumus 3MT dari saya untuk meningkatkan ketakwaan. Pertanyaan yang kedua tadi, sebenarnya kalau untuk Bu Nurita bukan pertanyaan ya, sebenarnya lebih ke pernyataan. Jadi memang sepakat, sebenarnya dalam bahasa sederhana, bahagia itu tidak tergantung dengan orang lain. Kalau saya sering ngisi di berbagai daerah di Indonesia, yang terakhir kemarin hampir berapa ya, 10 ribuan orang, namun secara bertahap selama 1 minggu di Banjarmasin, saya selalu tanya kepada mereka, apa sih sebenarnya makna kebahagiaan menurut Anda? Begitu. Banyak di antara mereka yang mengatakan, bahagia itu ketika saya punya mobil mewah, gitu kan. Saya bahagia ketika saya bisa melihat istri saya tersenyum. Saya bahagia ketika saya bisa dekat sama ibu. Saya bahagia ketika cita-cita tercapai. Ibu, Bapak, mohon maaf, bukannya itu salah, tidak. Itu benar, itu memang akan membuat hidup kita bahagia ketika itu tercapai. Namun, kita bahagianya itu menggantungkan pada sesuatu hal. Padahal sejatinya kebahagiaan itu timbul dari di dalam diri kita sendiri. Artinya yang menciptakan kebahagiaan itu sebenarnya diri kita. Dengan apa? Berpikir positif dan menjaga ketenangan hati dengan dekat sama Allah. Begitu. Nah, itu adalah konsep kebahagiaan. Maka apapun itu yang ada di luar diri kita, ya itu memang bisa membuat kita bahagia. Namun diri kitalah yang akan bisa membuat bahagia. Seperti apapun yang akan kita dapatkan, maka kitalah yang bisa membuat bahagia itu. Tergantung dari persepsi kita, tergantung dari pikiran kita, dan penerimaan diri kita. Itu tanggapan untuk Bu Nurita, dan juga dari Pak Marjuki, konsep bahagia bagi orang yang tak beragama. Tadi sebenarnya saya sudah katakan ya, bahwa orang tak beragama pun juga dia punya bahagia. Bahagia itu hak semua orang gitu. Ketika dia mampu berpikir positif dan juga menjaga ketenangan hati, sebenarnya ketenangan hati ini, saya kan tulisnya ketenangan hati ya. Karena di sini insya Allah semuanya muslim, maka ketenangan hatinya saya arahkan untuk dekat sama Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak beragama, maka ketenangan hatinya ketika dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dan merasa tidak ada gangguan apapun secara psikis maupun mentalnya. Maka dengan kondisi seperti itu, ditambah dia berpikir positif, ya dia bisa menjadi orang yang bahagia. Nyatanya orang Jepang yang ateis pun juga, dia banyak juga yang bahagia, tapi juga banyak yang nggak bahagia gitu. Semua tergantung dari personalnya masing-masing. Dan konsepnya, rumusnya tetap sama. Ini konsep saya ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berpikir positif dan juga menjaga ketenangan hati. Dikalikan, maka hasilnya menjadi bahagia. Itu insya Allah sesi yang pertama. Monggo saya buka sesi yang kedua. Masih ada waktu yang cukup banyak. Silakan. Barangkali ada penanya selanjutnya. Boleh. Kalau mau via chat juga boleh. Sok sendiri. Oke, Ibu Aini ya. Silakan iya. Ibu. Nanti dulu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau sedikit gaduh, soalnya dengan 4 anak. Mas Heri, senang sekali deh dengerin Mas Heri malam ini. Terima kasih.
Aku sebenarnya ngechat juga, jadi pas aja kebenaran, aku memang, lagi diminta sebagai penengah, untuk satu masalah. Oke. Masalah suami istri. Nah, Oke. cuma ujung-ujungnya akhirnya, emosi mulu gitu. Yang emosi tuh yang marah-marahnya ini, emosi mulu. Kok saya jadi kepengaruh gitu loh Mas Heri. Gimana Oke. caranya kita terapis tapi nggak kepengaruh emosi? Mungkin karena ini bukan bukan klien resmi ya. Jadi maksudnya adik sendiri gitu ya. Jadi kita tuh terlibat Oke. emosi dan akhirnya memihak. Oke. Itu aja sih, minta tips dan triknya dong biar tetap happy. Terima kasih, Oke, Heri. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini dari Bu Aini. Oke, dari Pak Ustadz ini ya. Silahkan monggo. Ya, silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, atas nama siapa Pak? Mohon maaf. Ini tulisannya Redmi gitu. Oh gitu. Saya Ulin Nuha Pak Eri. Oh, Bapak Ulin. Ya, silahkan Pak Ulin. Saya sangat tertarik dengan rumus matematika bahagia tadi Pak Eri. Iya Pak, silahkan. Kalau cuma saya agak berpikir ketika min kali min sama dengan gila gitu Pak Eri. Iya. Kalau menurut saya begini, kalau min kali min kan sama dengan plus itu Pak Eri ya. Jadi menurut saya kalau kita berpikir negatif, kita 1000 kali berpikir negatif dikalikan satu min satu dalam artian dikalikan dengan peniadaan 1000 berpikir negatif, maka hasilnya adalah bahagia tadi Pak Eri. Jadi bukan, kalau menurut saya gitu Pak Eri, bukan min satu kali min satu sama apa min pikiran kali min pikiran sama dengan gila, tapi malah sebaliknya. Jadi kali yang kedua itu adalah peniadaan itu. Jadi berapapun kita berpikir negatif, dikalikan berapapun kita meniadakannya, maka hasilnya adalah kebahagiaan itu. Kalau menurut saya begitu. Gimana kira-kira Pak Eri? Oke, baik. Nanti saya bahas untuk setelah ada penanya selanjutnya ya Pak ya. Oke. Baik, silahkan penanya selanjutnya. Oke, Bapak Askaldia mau bertanya? Oke, baik. Ada lagi yang mau langsung sebelum saya lihat di chatnya? Chatnya banyak banget kayaknya ya. Oke, ada lagi barangkali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Sari ya? Sari. Iya, silakan Ibu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali tentang Best in Life tadi. Yang saya ingin tanyakan, saya ini orang biasa, maksudnya orang awam gitu loh Pak Heri. Iya Bu. Saya cuma mengikuti tentang materi ini gitu. Saya pengen lebih paham lagi, maksudnya tentang will, evaluation tadi, dan memiliki semangat, time, diuraikan secara lebih mendetail gitu loh Pak Heri dalam prakteknya gitu. Terima kasih Pak Heri. Siap. Baik. Oke, terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Nanti setelah ini kalau masih ada waktu, insya Allah nanti masih ada waktu ya. Nanti baru kita lihat di chatnya. Baik, Bapak Ibu, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Aini dulu. Di sini pertanyaannya, gimana sih caranya supaya nggak terpengaruh ketika kita menangani klien? Nah, ini pertanyaan yang juga sering sekali masuk ke saya, baik dari alumni-alumni kelas saya, ataupun ketika saya diundang di salah satu lembaga sekolah yang isinya guru BK semua. Mas, gimana nih caranya saya itu nggak terbawa masalah anak-anak gitu kan. Saya sering tuh
nyelesain mereka, tapi saya tuh masalahnya saya bawa pulang begitu. Nah, Ibu, ini tips saja dari saya, namun tip ini mungkin tidak tidak benar menurut orang lain karena kebenaran itu relatif lagi ya begitu. Jadi setiap orang punya konsepnya masing-masing begitu. Nah, kalau menurut saya ketika kita mau ngebantu orang lain, ini yang saya terapkan, maka yang perlu kita lakukan adalah meng-off-kan dulu atau mematikan dulu empati. Cukup simpatinya aja. Jadi kalau empati itu kan ibarat kita seolah merasakan itu. Maka empatinya dimatikan dulu, cukup simpati gitu kan. Simpatinya, iya saya memahami perasaan Anda. Saya dulu pernah merasakan itu. Nah, itu adalah bagian dari simpati. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mematikan sejenak empatinya. Jadi tujuannya supaya masalah itu tidak masuk ke dalam diri kita, begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi masalah sebesar apapun orang yang datang ke saya, gitu kan, saya selalu mematikan empati saya. Ya, saya berusaha bodo amat, emang gue pikirin, saya ini ngebantu niat karena Allah untuk membuat dia lebih bahagia. Jangan sampai masalah dia masuk ke dalam diri saya, emang gue pikirin bodo amat. Nah, itu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Bu Aini lakukan tapping aja gitu kan. Bodo amat itu. Harusnya kalau seorang terapis, ketika kita ngebantu orang lain dengan masalah sebesar apapun, setelah terapi selesai, maka hati kita itu biasanya para terapis lebih bahagia, mukanya bersinar. Kalau nggak percaya, tanya Bu Nurita. Insya Allah beliau lebih ahli tentang hal itu. Jadi silahkan empatinya dimatikan begitu. Nah, pertanyaan yang kedua tentang Bapak Ulinuha. Oke, baik Pak, nggak masalah sebenarnya. Konsep itu siapapun boleh memberikan penilaian begitu. Apakah Pak Ulin kemudian dari masalah kemudian dikalikan dengan peniadaan kemudian menjadi positif. Itu juga tidak masalah. Tapi menurut pandangan saya bahwa negatif ini adalah ibarat saya katakan ibarat seperti masalah ya. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang sangat besar, kemudian dikalikan dengan masalah yang jauh lebih besar lagi, maka pikiran kita ini tidak kuat. Banyak yang tidak kuat ketika imannya nggak kuat. Maka ujungnya adalah stres, depresi. Ya kalau sudah depresi ujungnya kemana begitu kan. Kalau dia masih stres ataupun depresi, kita masih bisa giring mereka gitu. Tapi kalau sudah gila, tentu saja itu butuh penanganan dan juga bantuan psikiater untuk pemulihan begitu. Kalau masih stres ataupun depresi ringan sampai sedang, saya rasa masih bisa dibantu dengan EFT, kemudian dan terapi-terapi yang lain, begitu. Nah, itu untuk Pak Ulinuha. Nah, untuk Ibu Sari minta penjelasan ulang terkait BEST. Oke, baik. Ibu, untuk BEST in Life ini saya jelaskan singkat saja secara ya mungkin kalau mau mendetail banget mungkin saja ya, tapi ya nggak mungkin waktunya sangat mepet sekali. Nah, yang pertama adalah kalau kita menyadari bahwa saat ini kita seperti ini terus. Dari dulu kok saya kayak gini terus gitu kan. Artinya harus ada yang diubah. Jadi kita harus mau membangun niat kita dulu untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, setelah niat ini, cara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri, gitu kan. Yang penting ada niat dulu, maka evaluasi ini akan bisa berjalan dengan sangat baik. Kalau kita sudah menyadari, oke, saya sudah tidak nyaman dengan keadaan ini, aku harus menjadi lebih baik, menjadi jauh lebih bahagia, ketakwaanku harus lebih meningkat, imanku harus lebih meningkat, maka niatnya sudah ada, kemudian yang selanjutnya adalah lakukan evaluasi diri. Apa yang sudah Bapak, Ibu saya atau kita semua yang sudah kita lakukan selama ini sehingga membuat kita kok biasa-biasa saja. Rezeki ya seret gitu kan, bahagia ya kadang-kadang gitu. Keluarga kok pasti ada masalah terus gitu. Apalagi di tempat kerja ada aja yang benci gitu kan. Nah, setelah kemudian kita melakukan evaluasi ini, kita kumpulkan semangat diri kita. Kumpulkan semangat diri kita, kemudian gunakan teori yang saya jelaskan dari Jim Collins tadi. Ya, bagaimana kemudian kita menumbuhkan kepemimpinan di dalam diri kita. Kemudian bagaimana kita mulai dari sebenarnya saya tuh siapa gitu kan.
baru kemudian minta apa. Jangan buru-buru minta dipahami. Harusnya kalau kita menurut bukunya Stephen R. Covey yang 7 habit itu, salah satunya adalah memahamilah, baru kemudian nanti kamu dipahami. Terkadang kita sebagai manusia itu mintanya selalu aja dipahami, tapi nggak mau memahami gitu kan. Maka ini yang harus digunakan spirit untuk dilanjutkan lagi ke teorinya Jim Collins, tapi digunakan untuk ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah gunakan waktu sebaik mungkin untuk benar-benar upgrade kapasitas diri, dekat sama Allah, menenangkan diri, belajar untuk berpikir positif, menjaga ketenangan hati. Saya rasa itu. Jika nanti Ibu Sari ataupun yang lain belum puas dengan jawaban saya, bisa japri pribadi dengan saya. Nomor saya ada di grup. Begitu. Monggo silahkan, ini masih sudah jam 21.20, tapi coba saya lihat di chat dulu ya. Kayaknya ada pertanyaan, karena ini saya lewat handphone, jadi agak sedikit kesulitan melihat chat. Ini lagi pas banget Mas Heri, kalau ada yang lagi nggak bahagia, terus ngomongnya nyerocos terus, awalnya kita bisa mengatakan kata positif, lama-lama kok ke bawah. Jadi sebel sama yang ngomong begitu. Ya, empatinya aja yang kemudian diturunkan, lakukan tapping begitu. Assalamualaikum Pak Heri, saya sedang dalam kondisi depresi tapi saya tidak tahu apa penyebab saya. Sebab saya depresi sampai saya merasa ada gangguan pencernaan, mohon solusinya. Oke, baik. Nah, untuk Ibu Ismalayani, ini nanti bisa japri secara pribadi dengan saya karena waktunya sudah sangat mepet sekali ya. Nah, atau kalau enggak nanti bisa ikut sesinya Ibu Nurita yang Gisa supaya nanti Ibu Isma bisa dibantu terapi. Atau kalau mau konsultasi pribadi dengan saya, silahkan japri dengan saya. Tidak masalah, nanti insya Allah akan saya bantu. Kalau depresi selama ini yang sering saya tangani adalah, ini bukan depresi berat ya, yang depresi ringan sampai ke sedang, yang dia mengalami beberapa gangguan aktivitas harian, maka bisa dilakukan salah satunya dengan EFT, kemudian terapi berpikir positif, ada juga dengan hipnoterapi ataupun terapi-terapi yang lain. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya cari dulu akar masalahnya, begitu. Ini saya baca lagi, Mas Heri, mengapa saya susah untuk mengendalikan emosi kalau ada teman memancing emosi saya? Mohon tip untuk mengendalikan diri. Coba lihat masa lalunya Ibu Najemiah ya. Oh, Najemiah Muhammad. Ini Bapak berarti ya. Oke, Pak Najemiah Muhammad, kalau kok kita itu sering banget emosi, ini biasanya kalau saya ngelihat orang-orang yang emosional ini dipengaruhi oleh masa lalunya dia gitu kan. Masa lalunya seperti apa? Selesaikan masa lalu, maka masa depan akan jauh lebih bahagia lagi. Begitu. Kita membuat niat atas dasar evaluasi siapa kita. Oke, itu juga bisa. Silakan, nggak masalah. Kalau kita mau kemudian mengevaluasi diri dulu, baru kemudian membangun niat, itu nggak masalah, ya. Itu nggak masalah. Itu cuman hanya sebenarnya urutan saja. Karena saya tadi pagi terbesitnya adalah kata base. Maka B yang pertama adalah build, bangun niat gitu, bukan evaluasi dulu begitu. Tapi kalau mau evaluasi dulu nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya mau bangun niat dulu itu lebih enak karena kalau niatnya sudah kuat, evaluasi lebih dalam. Begitu. Pak Heri, apa hubungan hidup kita antara mimpi, angan-angan dan ajal dapat menciptakan kebahagiaan? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Muhammad lagi ya. Jadi apa sebenarnya hubungan antara konsep yang dari Ibnu Majah tadi sampai kemudian ke kebahagiaan. Maksudnya seperti ini, Pak. Saya memang tidak menjelaskan secara detail di sana karena waktunya ya singkat sekali. Jadi sebenarnya yang lebih saya ambil adalah bagaimana kita memahami bahwa kita sebagai seorang manusia itu akan ada masalah demi masalah yang selalu hadir. Ya, masalah, 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 masalah,
Dan kita juga punya mimpi, dan mimpi kita itu bisa melebihi ajal kita, gitu loh. Apa hubungannya kemudian dengan kebahagiaan kita? Ya jelas ada, Pak, gitu kan. Ketika kita tidak mampu membuat diri kita bahagia, tidak mampu membuat diri kita dekat sama Tuhan kita, tidak mampu membuat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah meningkat, maka ketika masalah demi masalah ini menyapa diri kita, maka yang ada adalah justru kita jauh sama Allah. Justru kita menyalahkan keadaan, justru kita bla 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 semuanya. Itu yang terjadi. Maka kenapa kemudian perlu kebahagiaan di dalam konsep itu. Makanya kemudian ketika ada masalah, oke, aku harus berpikir positif. Karena masalah ini sejatinya Allah akan mendewasakan diri saya, bisa mengambil nilai positif. Dan akhirnya tenang, disitulah kebahagiaan itu. Begitu. Ada lagi barangkali, adakah yang belum saya jawab? Begitu. Untuk masalah-masalah yang lebih berat kayak terapi, yang depresi dan macam-macam, nanti silahkan japri pribadi saya langsung begitu. Bagaimana menghadapi orang tua yang selalu berpikiran negatif? Ini dari Ibu Utami Iraga. Bu, kita itu kalau disuruh mengubah orang lain tentu sangat susah begitu kan. Sangat susah. Yang sebenarnya kalau yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, kita menurunkan datangnya tekanan gitu kan. Kalau itu jadi masalah, maka kita turunkan tekanan. Tekanan dengan apa? Kita mengubah orang tua tersebut. Tapi kan susah sekali. Maka yang kita lakukan adalah yang kedua. Poin yang kedua ini dengan melakukan upgrade kapasitas diri. Dengan cara apa? Dengan belajar bagaimana memberikan komunikasi yang positif, belajar bagaimana membangun kedekatan, belajar kemudian bagaimana menjalin komunikasi dan macam-macam. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, bisa jadi beliau yang berpikiran negatif terus itu karena dia ada masalah. Artinya ketika kita mampu berpikir positif terhadap sebuah masalah, kita akan melihat masalah itu dengan nilai yang positif. Kalau ada orang yang berpikiran negatif atau membenci diri kita, kalau kita berpikir positif, maka kita akan melihat, oh iya, ini orang butuh bantuan, gitu kan. Pasti dia lagi ada masalah atau belum bisa bebas dari belenggu di masa lalunya. Itu. Baik, ada lagi kah? Bentar, karena terlalu fokus melihat hal yang negatif dibanding hal positif. Oke, insya Allah sudah semua ya. Baik, Pak Heri mohon nomor untuk chat. Oke, nanti saya chat di grup saja ya. Saya chat di grup, nanti silahkan, ini saya ngetiknya susah, begitu. Oke, ini sudah jam, katanya Pak Edi sih lebih dikit, nggak apa-apa. Ada lagi yang barangkali mau tanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan karena sudah jam 21.28. Barangkali mau ada masukan, ada saran. Oke, Ibu Dami silakan. Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya bagus banget dan buat saya ini satu wawasan baru. Yang ini pengalaman. Jadi kalau saya diperlakukan negatif sama orang kan selalu berusaha untuk berpikiran positif. Kemudian ketika kita melakukan hal positif, itu vibrasi yang kita dapatkan positif lagi. Nah, ketika kita mendapat positif, itu kan jadi kelihatan di kitanya ya. Karena saya merasa gini, ketika saya hatinya bahagia, saya suka nyanyi sendiri gitu kan, bergumam gitu kan. Pasti nggak di kantor, nggak di rumah, pasti di komen, Mama lagi bahagia ya gitu. Emang apa? Itu dia nyanyi terus wajahnya beda gitu. Apakah itu sesuatu yang akan terpancar di hati kita ketika kita bahagia, juga sikap dan kemudian indikator bahagia yang sebenarnya itu apa saja gitu. Itu. Oke, indikator bahagia ya. Oke, baik. Ada lagi barangkali? Satu lagi barangkali? Kita genepi di... Oke, sudah nggak ada ya? Oh, masih ada. Ada Pak Andri ya? Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara menularkan rasa bahagia kita, Kak Eri? Kalau rasa negatif kan mudah ya, itu penularannya lebih cepat. Tapi kalau rasa bahagia kayaknya ada cara yang harus terutama untuk lingkungan keluarga kita dulu ya gitu kan. Tanpa harus melihat materi atau apa ini. Minimal dari sikap kita lah. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Andri, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ada lagi barangkali satu lagi, biar genep 3, ada 9 penanya tadi ya. Tapi di chat juga banyak sekali. Ada lagi barangkali? Oke, baik. Jika sudah tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan Ibu Dami gitu kan terkait vibrasi. Betul sekali Bu, ketika kita itu mengalami kebahagiaan di dalam diri, maka seluruh tubuh kita ini akan mendapatkan energi kebahagiaan pula. Sama ketika energi negatif menguasai diri kita, amarah gitu, maka tubuh kita juga akan mendapatkan energi negatif. Ini sangat dibahas detail di kelasnya Pak Edi begitu. Maka supaya bisa selalu memancarkan kebahagiaan ya selalu aja berpikir positif dan menjaga ketenangan hati gitu kan. Nah, terkait indikator kebahagiaan, indikator bahagia ini relatif Bapak Ibu. Karena setiap orang punya indikatornya masing-masing gitu kan. Tapi kalau indikator saya, ketika orang itu mampu berpikir positif dan mampu mengembalikan setiap cobaan atau setiap masalah yang datang kepada Allah dengan sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah itu pertama. Yang kedua, mampu menjaga ketenangan hatinya. Ketika dia sedang dirundung masalah, hatinya gundah gulana, mau marah, mau emosi gitu kan. Dia segera mampu melakukan yang namanya self-talk, gitu kan. Komunikasi dengan dirinya, diluapkan dari dirinya sendiri, yang akhirnya ketika bertemu dengan orang yang bersangkutan sudah menjadi tenang gitu. Ataupun indikator yang lain, itu setiap orang tentu beda-beda gitu aja. Kalau dari saya ya itu tadi sih, selalu berpikir positif sama ketenangan hati itu selalu terjaga dengan baik gitu kan. Kalau nilainya berapa dikira-kira aja karena saya belum melakukan terkait penelitian keangkaan gitu kan. Nah, pertanyaan, bolehkah saya jawab pertanyaan ke Pak Heri? Silahkan, boleh-boleh sekali. Saya sangat welcome sekali. Siapapun yang mau jawab dengan saya, boleh begitu. Nah, pertanyaan Pak Andri, cara menularkan. Oke, Pak Andri, tadi di teorinya Jim Collins, itu saya katakan bahwa mulai dari siapa dan bukan dari apa, gitu kan. Mulai dari siapa itu artinya mulai dari siapa kita, dan ketika kita mau melakukan apapun itu, jangan kemudian kita mau minta apa, imbalan. Ini kalau Pak Andri kemarin ikut kelasnya Pak Edi, teorinya siapa ya? Yang Mas Melo atau siapa? Saya lupa. Jadi yang kemudian kita melakukan sesuatu hal itu karena kita mengharap sebuah imbalan berupa entah pujian, pengakuan, penghargaan, atau apapun. Itu hentikan dulu. Apanya nanti dulu. Yang penting siapa dulu. Caranya seperti apa? Ya pertama harus mengubah diri dulu, niatkan diri dulu gitu kan. Ya dengan best in life tadi. Silahkan dilakukan dengan best in life tadi. Pertama adalah dengan niatkan dulu. Niat dulu saya ingin membahagiakan atau ingin menularkan kebahagiaan dengan orang di sekitar gitu kan. Nah, setelah niat, evaluasi diri dulu. Niatnya sudah ada, kemudian kita evaluasi. Sudahkah selama ini saya sering bahagia? Kalau belum, maka diri kita yang harus diperbaiki dulu. Dengan apa? Belajar untuk berpikir positif dan juga menjaga ketenangan hati. Nah, yang selanjutnya evaluasi yang dilakukan adalah hal apa sih sebenarnya yang selama ini membuat orang-orang di sekitarku itu menjadi tidak bahagia karena aku dan yang lain. Baru kemudian bangkitkan semangat, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk upgrade kapasitas diri, berikan senyum. Salah satu upgrade kapasitas diri itu kemampuan untuk melakukan self-talk. Saya, pengendalian diri saya paling ampuh itu dengan self-talk. Benar, dengan self-talk. Ini pengakuan saya pribadi. Saya sebagai seorang manusia, walaupun saya juga seorang EFT trainer, saya membantu banyak orang, namun saya juga punya emosi gitu. Kadang saya juga pengen marah gitu kan. Nah, itu saya kendalikan salah satunya dengan self-talk.
Saya ngebayangin seolah-olah saya ada di depan diri saya ngomong gitu kan. Saya berpikir, menganalisa baik buruknya seperti apa, yang kemudian analisa itu saya gunakan untuk memperbaiki mood saya. Seperti itu. Kalau belum puas, nanti bisa chat pribadi saya atau telepon saya. Mumpung lagi corona, jadi saya masih banyak waktu yang cukup longgar untuk melayani konsultasi-konsultasi. Begitu. Baik, insya Allah itu dulu. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya, atas semangatnya, atas niatnya, atas perhatiannya yang sudah ikut kelas online kali ini bersama saya, Heri Susilo, dalam judul Best in Life. Tentu saja saya masih membutuhkan banyak masukan dari Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya yang paling benar, tidak. Saya masih tetap butuh masukan dari Bapak Ibu untuk memperbaiki diri saya di kemudian hari. Saya sangat senang sekali bahkan ketika ada yang mengkritik bahkan ya, saya sangat senang sekali. Justru itu yang kemudian membangun saya, memperbaiki saya menjadi diri yang jauh lebih baik lagi. Nah, kalau tadi di sesi awal kita mulai dengan menata niat, baik Bapak Ibu, sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Baik Bapak Ibu, saya minta semuanya duduk dengan nyaman. Ambil nafas dalam sekarang. Keluarkan pelan. Baik, amin sama-sama. Terima kasih juga. Ambil nafas dalam. Keluarkan pelan. Baik, ambil nafas dalam. Keluarkan pelan. Sekarang mulai pejamkan mata. Baik, pejamkan mata Bapak Ibu. Dan mulai letakkan tangan di dada. Oke, mulai ketuk dengan ringan. Bagus. Sekarang ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah ya Allah. Malam ini saya sudah belajar. Sudah belajar niat karenamu. Aku adalah orang yang tenang. Bisa mengendalikan diri dengan baik. Aku adalah orang yang bahagia. Bukan aku namanya. Kalau nggak bahagia. Bukan aku namanya. Kalau tidak bisa menebar kebahagiaan. Ya Allah, terima kasih. Malam hari ini aku tenang. Malam hari ini aku berkomitmen untuk lebih dekat dengan Engkau. Ya Allah, terima kasih Engkau telah temukan aku dengan orang-orang yang positif, yang bisa mensupport diriku. Wahai tubuhku, kamu yang tenang ya. Apapun masalah kamu, Allah cinta kok padamu. Tubuhku, maafin aku ya. Jika selama ini aku sering membuat kamu tidak tenang. Hatiku, maafin aku ya. Jika selama ini aku sering membuat kamu tidak nyaman. Wahai pikiranku, maafin aku ya. Jika selama ini aku sering membuat kamu pusing, memikirkan masalah yang tidak penting. Mulai malam ini, aku mau mencoba untuk memikirkan yang utama. Karena aku harus mengutamakan yang utama. Aku harus memprioritaskan sesuatu hal yang lebih baik. Aku harus mencoba untuk memahami dan tidak selalu minta dipahami. Wahai tubuhku, kamu yang tenang ya. Kamu akan baik-baik saja. Malam ini, tidurmu akan nyenyak sekali. Tentu saja atas izin Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah sekali. Hatiku mulai tenang, pikiranku mulai tenang, tubuhku juga mulai tenang. Kesehatan akan selalu melekat di dalam diriku atas izin Allah. Baik, sekarang ambil nafas dalam,
keluarkan pelan, buka mata Bapak Ibu dengan pelan-pelan juga. Insya Allah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang aktivitas diri saya, Bapak Ibu semuanya bisa mengunjungi Instagram saya di @herisusilo.official. Atau nanti yang ingin japri atau telepon langsung dengan saya, bisa saya nanti share atau chat di grup ya. Silahkan nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih. Banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.